Hai, welcome to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue mau kasih lihat ke kalian rekapan buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Januari kemarin, dan buku-buku apa aja yang mau gue baca sepanjang bulan Februari. Tapi sebelum ke situ, gue mau ngingetin aja buat kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan buat channel ini, dan supaya gue juga semakin semangat buat bikin video buat kalian. So langsung aja gue sebutin January wrap up gue sama February TBR. Buku pertama yang gue baca di bulan Januari adalah Mistborn Final Empire karyanya Brandon Sanderson. Buku ini adalah buku pertama yang gue baca di bulan Januari, dan buku pertama juga yang mendapat 5 bintang dari gue. Untuk blurbnya sendiri, Mistborn ini akan bercerita tentang Kelsier. Kelsier ini adalah salah satu dia tuh kaum ska. Kalau di sini tuh disebutnya kaum ska. Jadi itu kayak kalangan bawah gitulah ya, kaum inferior, dan dia ini lagi ngumpulin orang-orang untuk gabung ke krunya dia dalam rangka dia tuh pengen ngegulingin pemerintahan. Jadi buku ini tuh bakalan bercerita ya tentang kaum inferior yang berusaha untuk menggulingkan kaum superior. Jadi sebenarnya ide ceritanya bukan hal yang baru ya. Jadi kalau kalian udah biasa baca buku fantasi, kalian pasti akan akrab sama blurb yang kayak gini. Tapi gue sendiri nih akan merekomendasikan buku ini buat kalian yang suka banget baca fantasi, karena menurut gue segala sesuatu yang ada di buku ini tuh bener-bener detail banget. Dan kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, gue udah bikin video tersendiri tentang review gue soal buku ini. Nanti kalian bisa tonton review gue di situ. Gue akan kasih link videonya, dan ya nanti di situ kalian akan lebih jelas lagi pendapat gue soal buku itu tuh kayak gimana. Jadi kalian nanti langsung lihat aja videonya. Lanjut ke buku kedua yang gue baca di bulan Januari, ada ini, Surat Kematian karyanya Cho Ha-wei. Buku ini gue baca dalam rangka baca barengan sama Sofa Literasi, walaupun pada akhirnya gue malah gak ikut diskusi barengannya karena gak sempat ada acara lain. Dan buku ini akan bercerita tentang sekelompok polisi yang dikejutkan dengan kemunculan suatu surat, di mana surat itu tuh berisi nama seseorang, terus alasan atau dosa apa yang pernah dilakukan seseorang ini sehingga membuat dia pantas dieksekusi, dan tanggal eksekusinya. Dan polisi-polisi ini langsung bingung dong, dan mereka tuh bikin kayak suatu tim gitu, dimana tim ini tuh dianggap kompeten banget untuk bisa mengungkap siapa sih sosok dibalik pengirim surat ini. Karena surat kayak gini tuh pernah muncul dulu 18 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini, maksudnya sampai saat cerita di buku ini diceritakan, mereka tuh belum bisa ketemuin gitu siapa sih pembunuh yang ada di 18 tahun yang lalu. Jadi mereka tuh menganggap kalau sosok dibalik surat kematian ini yang baru mereka terima itu sama dengan sosok yang ada 18 tahun yang lalu. Jadi ya, di buku ini kita bakalan ngikutin polisi-polisi tersebut dalam mengumpulkan bukti-bukti dan mengejar tersangka yang mereka anggap atau mereka rasa adalah sosok dibalik pembunuhan 18 tahun yang lalu dan pembunuhan yang terjadi sekarang. Menurut gue sendiri, buku ini sangatlah fast-paced. Jadi gue baca buku ini kurang dari 48 jam. Jadi emang cepet banget, karena penulis membuat pembaca penasaran sama setiap plotnya. Jadi alur cerita itu emang dibikin mengalir, terus nanti akan ada beberapa flashback ke belakang gitu. Dan seiring berjalannya waktu, gue sendiri sih ngerasa curiga sama beberapa tokoh, karena memang tingkah laku mereka tuh mencurigakan banget. Dan setelah gue pikir-pikir lagi gitu loh, beberapa karakter di sini tuh benar-benar digambarin kayak semenyebalkan itu, sampai kayaknya gue berpikir kayaknya dia nih. Tapi ya kalian baca sendiri kalau kalian mau tahu siapa pembunuh sebenarnya. Dan terlalu banyak rahasia di buku ini yang akhirnya membuat gue kayak oke, ini orang kok mencurigakan gitu. Jadi buku ini tuh penuh dengan tokoh-tokoh yang menurut gue punya terlalu banyak rahasia, dan akhirnya jadi menimbulkan kecurigaan buat diri gue sendiri. Dan ya so far gue menikmati sih baca buku ini, walaupun pada akhirnya ketika sampai di plot twistnya gue memang sudah bisa menebak gitu, karena ya gue memang punya kecurigaan ke arah situ gitu. Tapi so far buku ini menurut gue enak diikutin, karena dia fast-paced, dia cepet banget, alurnya pun smooth. Dan gue baca yang versi terjemahan, dan menurut gue enak banget, walaupun terkesan agak kaku, tapi ya menurut gue masih bisa banget dinikmatin kok buat gue ya. Jadi ya ini Surat Kematian Cho Ha-wei, mudah-mudahan gue gak salah sebut namanya. Lanjut ke buku selanjutnya yang gue baca di bulan Januari. Selanjutnya ada The Silkworm, Robert Galbraith. Sebenarnya gue baca buku ini dari tahun 2015. Maksud gue udah pernah baca buku ini di tahun 2015, dan akhirnya gue baca ulang. Kenapa gue mau baca ulang? Karena gue punya buku seri Strike ini yang
Little White sama Trouble Blood yang belum gue baca, dan gue pengen tahu dulu nih cerita-cerita strike yang sebelum-sebelumnya karena gue agak lupa. Ya karena emang cukup lama juga gitu dari gue baca buku-bukunya strike yang 1-3 tuh lumayan lama, sampai akhirnya gue punya yang Little White sama Trouble Blood, dan gue pengen mengulang aja gitu, mengulang lagi. Dan karena yang The Cuckoo's Calling atau buku pertamanya tuh gue udah hafal banget, maksudnya gue udah tahu gitu kan alur ceritanya sampai siapa yang melakukan kejahatan gitu. Nah yang Silkworm ini tuh gue lupa gitu ya, jadi gue memutuskan untuk membaca ulang dari buku keduanya. Nah untuk blurbnya sendiri, jadi si Cormoran Strike ini tiba-tiba didatengin sama seorang perempuan namanya Leonora Quine, dan Leonora ini tuh minta bantuannya si Cormoran untuk nyariin suaminya Owen, dan Owen ini adalah seorang penulis. Dan turns out, singkat cerita, Owen itu tuh ternyata menulis buku yang judulnya Bombyx Mori, dan itu tuh ceritanya akan berisi tentang hujatan-hujatan si Owen ke orang-orang di sekitarnya dia. Dan ya terus akhirnya si Owen diketemukan terbunuh atau tewas, dan ini bukan spoiler karena memang kalian juga bisa tahu dari blurbnya di belakang bukunya ini juga kalian akan tahu kalau Owen ditemukan tewas. Dan investigasinya si Cormoran berubahlah dari pencarian orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Dan di buku ini kita bakal ngikutin si Cormoran Strike ini memecahkan kasus siapa sih yang membunuh Owen Quine dan kenapa. Dan menurut gue sendiri, setelah gue membaca buku ini untuk kedua kalinya, gue merasa buku ini agak berbeda dibanding buku-buku crime investigation yang lain yang pernah gue baca. Gak tahu ya ini berlaku juga untuk orang lain atau cuma gue doang, tapi gue ngerasa kayak selama membaca buku ini, gue cuma akan mengikuti kisahnya si Cormoran dalam upayanya untuk mencari bukti, mencari tersangka gitu. Tapi penulis nggak ngebeberin gitu loh clue-cluenya untuk bisa kita tebak. Karena kalau buku-buku yang lain, buku-buku dengan genre yang sejenis kayak gini, yang crime investigation, gue kadang tuh suka kayak, oh kok ini ada sesuatu ini nih yang mencurigakan, agak-agak fishy gitu. Dan at the end gitu terkadang gue jadi kayak ikut investigasi juga gitu, kayak ini buktinya ini ada nih, kok dia agak aneh ya, kok tingkah lakunya begini ya gitu. Jadi biasanya di buku-buku yang kayak gini tuh gue bisa menebak gitu, dan gue bisa tahu lah gitu karena ada beberapa clue gitu yang dikasih sama si penulis di bukunya. Tapi di buku Silkworm ini gue nggak bisa menemukan gitu. Jadi kayak tiba-tiba pada akhirnya si Cormoran hanya membeberkan gitu, kayak oke, dia tersangkanya dan caranya dia tuh begini gitu. Dan jadi udah kita cuma akan mengikuti dia dalam prosesnya dia bertanya sama tersangkanya, terus dari cara dia menginvestigasi, dia datang ke tempat-tempat tertentu untuk mencari bukti kayak gitu. Tapi ya kalau untuk gue pribadi, entah guenya yang emang agak dong-dong gitu, tapi menurut gue setelah gue baca buku ini, memang buku ini agak beda gitu dibandingin buku-buku crime investigation yang pernah gue baca sebelumnya gitu. Jadi ya bukan berarti gue gak menikmati, gue tetap menikmati buku ini karena emang ini agak bias sih sebenarnya. Gue emang suka banget sama Cormoran Strike, gue suka sama karakter yang dibikin sama si Robert Galbraith di series Strike ini. Tapi ya menurut gue setelah gue baca buku ini untuk kedua kalinya, setelah gue lumayan banyak membaca buku-buku crime fiction yang lain, gue merasa kayak ada yang kurang gitu ya. Kurangnya ya karena gue jadi gak bisa ikut terlibat dalam proses investigasinya, gue gak bisa nyari tahu bukti-buktinya atau menebak-nebak siapa tersangkanya gitu kan. Jadi ya cuma kita akan mengikuti kisah seorang detektif. Udah gitu aja sih. Tapi bukan berarti gue gak bisa nikmatin buku ini. Gue tetap bisa nikmatin karena ya alur ceritanya ada, jelas, dan seru aja gitu ngeliat Cormoran Strike jalan ke sana kemari untuk mencari bukti dan tersangka. So ya ini buku ketiga yang gue baca di bulan Januari, The Silkworm. Lanjut ke buku terakhir yang gue baca di bulan Januari, ada ini, 11 menit, karyanya Paulo Coelho. Buku ini akan bercerita tentang Maria, seorang gadis Brazil yang dia tuh sering banget patah hati. Dia tuh terus ngerasa kalau ya udahlah ya, gue tuh kayaknya emang gak pantas gitu ya dapet cinta seseorang pria, Tapi terus akhirnya Maria tiba di Swiss, dan di sana akhirnya dia terjebak dalam pelacuran. Dan di buku ini kita bakal ngikutin kisahnya Maria selama dia menjadi pelacur, dan apa-apa aja sih yang dia dapat atau dia pelajari selama dia menjadi pelacur itu. Menurut gue buku ini ya gimana ya, gue agak bingung juga sih nge-reviewnya karena
Ini adalah buku kedua Paulo Coelho yang gue baca, dan menurut gue buku yang ini tuh berbeda sama buku sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh gue baca Veronica Memutuskan Untuk Mati, dan di buku Veronica Memutuskan Untuk Mati itu gue belajar tentang hidup tapi dari kacamata orang gila. Tapi kalau di 11 menit ini gue belajar tentang cinta dari seorang pelacur. Jadi kayak gitu. Jadi gue nggak tahu, karena baru 2 buku doang yang gue baca. Bukunya Paulo Coelho yang gue baca tuh baru ini doang. Dan gue ngerasa kayak dia nih memang seneng menganalogikan pelajaran hidup, tapi dari kisah-kisah orang gitu loh. Jadi kalau yang tadi gue ceritain Veronica Memutuskan Untuk Mati itu, dia nyeritain tentang hidup, tapi dari kacamata orang yang frustasi sama hidup dan dia jadi kayak dianggap gila. Terus kalau di buku ini gue belajar tentang cinta. Jadi singkatnya adalah gue merasa kalau setelah gue membaca buku ini ya, yang gue dapet itu adalah kita tuh nggak ada yang nggak pantas. Kita tuh semua pantas untuk merasakan jadi manusia dan menjadi manusia. Gitu aja intinya. Jadi ya gue nggak bingung, gue mau review banyak soal buku ini, gue bingung karena ya menurut gue pengalaman orang tentang buku ini akan berbeda-beda banget. Jadi ya kalau kalian mau tahu, ya silahkan baca. Cuman ya mungkin buat beberapa orang buku ini akan membosankan, karena gue juga sebenarnya sempat kayak ada beberapa bagian yang gue bosan, tapi terus akhirnya gue penasaran gitu. Ada satu titik dimana akhirnya gue penasaran karena gue pengen tahu aja gitu endingnya si Mariani akan kayak gimana. So ini dia 11 menit Paulo Coelho. Ya. Jadi itu 4 buku yang gue baca sepanjang bulan Januari, dan masuk ke TBR Februari gue. Di bulan ini gue mau membaca yang pasti banget nih, gue akan membaca 4 buku. Karena gue itu kan memang menargetkan setiap bulan tuh gue membaca 4 buku kan. Dan 4 buku yang pengen banget gue baca di bulan ini adalah, pertama ada How to Stop Time, karyanya Matt Haig. Ini gue baca karena memang gue buddy read sama Kak Rahel, Krisan, dan Hashemi. Gue juga udah pernah singgung soal gue pengen baca buku ini barengan sama mereka di video gue sebelumnya. Dan buku kedua yang gue pengen baca di bulan Februari adalah All the Rivers, karyanya Dorit Rabinyan. Karena Februari itu kan ibaratnya identik dengan bulan penuh cinta, cie. Gue pengen baca buku ini karena ini kayaknya romance. Ya walaupun kontroversial juga sih kisah romance. Tapi ya gue pengen baca buku ini. Buku ketiga yang pengen gue baca di bulan Februari adalah ini, Career of Evil, karyanya Robert Galbraith. Ya tentu aja karena supaya gue semakin dekat dengan Little White, jadi gue pengen membaca ulang Career of Evil. Karena sumpah, ini gue lupa banget sih cerita itu tentang apa sih. Oh iya, gue aja lupa gitu. Kalau yang The Silkworm itu gue memang masih ingat. Kalau ceritanya tuh tentang penulis hilang, gue masih ingat. Tapi gue lupa keseluruhannya kayak gimana sama tersangkanya siapa gitu kan. Dan kalau ini gue bener-bener lupa. Career of Evil tuh ternyata ini di blurbnya adalah sebuah paket misterius dikirim kepada Robin Ellicott. Oh ya, gue langsung ingat gitu, Robin dapat paket terus di dalamnya tuh ada potongan tubuh manusia. Oke, nah gue mau baca buku ini karena ini buku ketiga dari seri Cormoran Strike, dan gue pengen baca ini supaya gue bisa langsung baca yang Little White juga sama Troubled Blood. Karena gue gak sabar banget pengen tahu ceritanya di buku ke-4 sama ke-5. Dan ini buku ketiga yang pengen gue baca di bulan Februari. Dan buku keempat yang pengen banget gue baca di bulan Februari adalah ini, Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera gue, karena ini kan dari tablet, takutnya ada blue light-nya jadi kayak agak mantul gitu. Nah ini karyanya Kigo Higashino, dan ini adalah buku yang akan dibaca barengan bersama Sofa Literasi, dan gue akan bacanya dari Gramedia Digital. So gue gak sabar banget pengen baca buku ini. Mungkin gue akan baca buku ini setelah gue baca buku How to Stop Time. Walaupun gue emang belum pernah baca bukunya Kigo Higashino, ini adalah buku pertamanya dia yang mau gue baca, dan ya semoga gue suka. Covernya bagus banget sih, sumpah. Gue amazed gitu sama covernya. Saya itu tadi buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Januari dan buku-buku yang mau gue baca di bulan Februari. Kalau kalian gimana? Buku-buku apa aja yang kalian baca sepanjang bulan Januari kemarin? Adakah yang menarik? Boleh langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Siapa tahu gue tertarik buat baca juga. Dan ya segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like video ini kalau kalian suka sama video ini. Thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye-bye!